Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Imamat pasal 19 ayat 16. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah engkau pergi ke sana kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Tema renungan saat ini adalah taburlah kebaikan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita pasti sering mendengar ungkapan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Hal ini ada benarnya, karena dengan fitnah berbagai macam hal buruk dapat terjadi pada orang yang difitnah. Sakit hati, kekecewaan, kebencian, penyiksaan, dan bahkan sampai kematian. Firman Tuhan mengatakan bahwa seseorang yang memberikan kesaksian palsu sama saja dengan senjata tajam dan berbahaya yang dipakai untuk melukai orang lain. Dalam Amsal 25 ayat 18, orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Selain Nabot, Yusuf, dan Daniel, Yesus dan Stefanus juga pernah mengalami fitnah dari saksi-saksi palsu. Dan akhirnya Yesus dan Stefanus dihukum mati karena tuduhan jahat tersebut. Ketika seseorang adalah orang yang benar dan musuhnya tidak dapat menemukan apapun untuk menjatuhkannya, maka mereka memberikan kesaksian palsu. Inilah yang menjadi senjata yang umum dan ampuh dilakukan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 dan 2 jelas disebutkan bahwa Tuhan melarang orang-orang yang menyebarkan kesaksian palsu, memfitnah orang lain, membenarkan yang salah, dan menyalahkan yang benar. Artinya Tuhan membenci hal-hal itu. Jadi fitnah adalah kekejian di mata Tuhan. Jika kita melihat nasib akhir dari Raja Ahab dan Ratu Isabel, Tuhan memberikan balasan yang setimpal atas segala kekejian dan kejahatan yang mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Mereka berdua dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Jadi jangan sampai lidah kita dipenuhi fitnah untuk menjatuhkan orang lain. Sebagai orang yang beriman, hendaknya kita memuji dan memberikan semangat kepada sesama kita. Kita harus saling mendukung, membantu, dan mengangkat satu sama lain. Hindari kebiasaan membicarakan orang lain, karena disitulah biasanya muncul tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada fitnah. Kasihilah sesamamu dan jangan memfitnah mereka. Mari kita bangun karakter untuk mengasihi sesama, dengan senang memotivasi orang lain, bukan untuk memfitnah, untuk menjatuhkannya. Tebarlah kebaikan kepada semua orang,
supaya banyak orang yang diberkati Tuhan, dan hidup kita pun pasti juga akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, urapilah mulut kami, sehingga kami selalu mengucapkan kata-kata yang membangun dan memotivasi orang lain untuk hal-hal yang baik, dan bukan untuk memfitnah dan menjatuhkan sesama. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami, agar dapat menjadi bangsa yang semakin dewasa dalam setiap pemikiran dan tindakannya, agar mereka tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompoknya dan dirinya sendiri. Kiranya Tuhan jauhkan bangsa kami dari kebiasaan memfitnah. Biarlah roh Tuhan yang membimbing hidup bangsa kami untuk semakin hari semakin melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hati Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami saat ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati seluruh bangsa kami agar tetap rukun dan bersatu untuk berjuang demi mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera bagi seluruh masyarakat, tidak bertujuan untuk mencari kepentingan pribadi, tetapi mengutamakan kepentingan bersama. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat dan sukacita bagi sesama kami. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kami memohon kiranya Tuhan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.